Oke, jadi hari ini kita lanjut pertemuan ke-13 dan ke-14, dan ini pertemuan terakhir untuk mata kuliah geometri bidang ruang Euclid. Hari ini kita fokus membahas tentang bidang datar pada dimensi N. Minggu lalu kita sudah belajar sampai garis, jarak titik dengan garis, jarak titik dengan titik, jarak garis dengan garis, kita sudah belajar itu. Minggu ini kita masuk ke bidang. Oke, yang pertama definisi dari bidang datar pada dimensi N. Jadi bidang datar pada dimensi N ini menyatakan ini ya, maksudnya dimensi yang banyak begitu. Nah, diberikan vektor X ini anggota dari si Rn. Dan ini ada X min A. Dengan A-nya itu juga vektor tetap di Rn. Jadi ada X anggota Rn dan A anggota Rn juga. Dan dibentuk seperti ini. Nah, himpunan V itu sama dengan himpunan X anggota Rn dengan himpunan yang X min A ini itu tegak lurus dengan si A. Seperti ini. Nah, kalau tegak lurus kemarin, berarti dia ortogonal kan? Kalau ortogonal berarti hasil kali dalamnya itu sama dengan 0. Jadi hasil kali dalam antara yang ini sama yang ini itu sama dengan 0. Ini bahasa lainnya itu ortogonal, tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus berarti hasil kali dalamnya sama dengan 0 di sini. Sehingga di sini kita kalikan X dikalikan dengan A di sini, dapatnya yang seperti ini. Lalu A juga dikalikan dengan si A di sini. Dapatnya seperti ini. Sehingga dari ini bisa dipindah ruas seperti ini. Nah, bentuk dari yang HKDA dengan dirinya sendiri itu dapat ditulis dengan norm dikuadratkan. Karena kan definisi dari norm A itu sama dengan akar dari ini kan, A dikalikan A. Sehingga bentuk yang di sini itu sama dengan norm A dikuadratkan, akarnya hilang. Nah, yang ini himpunan X anggota Rn dengan HKD dari X dan vektor A itu sama dengan norm A kuadrat, itu disebut dengan persamaan bidang datar hiperplane di Rn. Jadi itu namanya persamaan bidang datar hiperplane di Rn. Nah, jika X-nya itu berhingga X1 sampai Xn dan A-nya itu juga berhingga A1 sampai AN, maka persamaan bidang datar N berbentuk seperti ini. A1, X1 tambah A2, X2 tambah dan seterusnya sampai AN/XN. Sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah dan seterusnya tambah A kuadrat N di sini. Atau sigma I1 sampai dengan N AIXI sama dengan si gamma ini. Gamma itu yang sama dengan ini. Jadi ini jadinya konstanta di sini. Nah, misalkan selama ini kan kita kenalnya misalkan ini 2x1 tambah 3x2 itu kan persamaan garis lurus kan, sama dengan misalkan sama dengan 5 misalkan di sini. Seperti itu. Nah, ini kalau yang ini cuman ada 2 dimensi, x1, x2. Nah, kalau yang ini dimensinya sudah sampai ke dimensi n. Seperti itu. Jadi cuman seperti itu saja. Kita proyeksikan rumus-rumus yang sudah kita tahu selama ini menjadi dimensi n seperti itu. Jadi yang ini konstanta ya, ini konstanta yang nanti nilainya real nanti di sini.
Ini nilainya real. Oke, selanjutnya, misalkan contoh di sini. Tulislah persamaan bidang datar di R3, R4, dan R5. Itu di dimensi 3, dimensi 4, dan di dimensi 5. Nah, misalkan untuk dimensi 3 berarti kan N-nya 3. Sehingga diperoleh A1X1 ditambah A2X2 ditambah A3X3 sama dengan gamma. Atau AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Seperti itu. Di R3 juga demikian. Nah, ini R4 ya. Oh, ini salah nih. R4, ini R5. R4 artinya N-nya sama dengan 4. Sama. Seperti ini saja. Jadi seperti ini sama dengan E. Begitu juga dengan yang R5. Cuman seperti ini bentuknya. Gampang kan? Gampang tidak? Atau masih ada yang bingung? Bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Ya, pokoknya ini persamaannya masih mirip sama persamaan garis lurus yang selama ini sudah kita kenal yang tadi seperti saya contohkan 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 tambah 5x4 dan seterusnya begitu. Nah, selama ini kan kita cuma terbatas di x tertentu. Nah, ini persamaan umumnya itu bentuknya seperti ini, persamaan umumnya. Datangnya dari yang ini, P X anggota Rn, lalu ada himpunan X min A yang tegak lurus dengan si vektor A itu sendiri. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya persamaan Hess di sini. Persamaan Hess bidang datar N. Persamaan Hess bidang datar N adalah persamaan bidang datar N dengan norm vektor arah sama dengan 1. Jadi persamaan Hess itu merupakan persamaan bidang datar N dengan norm vektor arah itu sama dengan 1. Nah, bidang datar V dengan persamaan ini sama dengan C. Jadi awalnya seperti ini. Norm A dikalikan H kali dari A kali X itu sama dengan suatu C di sini. Jika kedua ruas kita kalikan dengan 1 per norm A di sini. Kedua ruas kita kalikan dengan 1 per norm A. Jadi bentuknya seperti ini, tidak merubah bentuknya. Lalu setelah itu kita kalikan masing-masing jadi 1 per norm A dikalikan A, jadinya ini vektor A dibagi dengan norm vektor A. Lalu X-nya itu tetap di situ. X-nya itu tetap di situ. Karena masih ingat rumus yang itu, yang alfa, misalkan di sini alfa X1, X2, sifat yang HKD yang sebelumnya telah kita pelajari, berarti ini sama dengan alfa X1 kali X2. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Jadi buka lagi catatan himpunan hasil kali dalamnya, sehingga dari sini yang 1 per norm A ini bisa kita kalikan ke bagian dalamnya untuk yang norm A, vektor A saja di sini. Sehingga bentuknya itu seperti begini. Ini pakai sifat dari HKD. Itu pakai sifat dari ruang hasil kali dalam yang sudah kita pelajari di sebelum TS. Lalu yang di sebelah kanan dia berubah menjadi C per norm A. Nah, A per norm A ini itu dilambangkan dengan lambda, dan C per norm A itu dilambangkan dimisalkan dengan P. Nah, persamaan Hess yang disebut dengan persamaan Hess itu yang ini. HKD dari lambda dan X itu sama dengan P
dengan lambda K itu sama dengan cos theta K sama dengan A dikali EK per dengan norm A. Seperti itu. Persamaan Hess-nya bentuknya seperti ini. Lalu berikutnya itu jarak titik terhadap bidang. Jadi kemarin kita sudah belajar jarak titik terhadap titik, jarak titik terhadap garis, jarak garis dengan garis. Nah, sekarang ini kita masuk ke yang berikutnya kalau misalkan jarak titik dengan bidang. Jika A adalah vektor arah dan sekaligus titik yang termuat di V, maka persamaan bidang datar NV menjadi seperti ini. V itu A dikali dengan X min A sama dengan 0. Atau V itu KD dari A dan X sama dengan norm A dikuadratkan. Yang tadi, di slide pertama tadi. Ini sama dengan yang di sini. Bentuknya sama. Jadi persamaan Hess dari V adalah seperti ini. Persamaan Hess dari V adalah A dibagi dengan norm A, X itu sama dengan norm A. Dan norm A di sini. Jadi ini sama saja dengan kedua ruas itu kita kalikan dengan 1 per norm A ya. Jadi kedua ruas di sini, kedua ruas kita kalikan dengan 1 per norm A. Nanti 1 per norm A-nya masuk ke sini. Lalu di sini salah satu norm A-nya habis. Pokoknya mirip seperti yang di sini. Mirip seperti yang di sini. Jadi persamaan Hess-nya berbentuk seperti ini. Hal ini menunjukkan bidang jarak titik O terhadap bidang datar N yaitu DOV itu sama dengan norm A. Jarak antara titik O dan dan terhadap bidang datar V itu sama dengan norm A di sini. Nah, yang pertama, jarak titik O terhadap bidang datar NV. Jika bidang datar NV mempunyai persamaan umum seperti ini, maka jarak V terhadap titik O ini titik yang ini misalkan kalau di dimensi 3, berarti dia titik itu ya 0,0 ya titik O. Itu maksudnya titik awal. Titik awal. Oke. Itu titik O adalah DOV itu sama dengan mutlak dari C per norm A. Sementara kalau jarak sebarang titik, misalkan di sini titik A sebarang, kalau O itu titiknya sudah jelas 0,0, kalau A ini titiknya belum jelas begitu. Sebarang titik dari Rn terhadap bidang datar ini, maka rumusnya itu seperti ini. Jadi kalau untuk yang titik 0,0 ke bidang V itu mutlak dari C per norm A, sementara kalau jarak sebarang titik A dengan bidang V, maka dia menjadi seperti ini. Ini alfa, ini A. Alfa A kurang C dibagi dengan norm A. Itu dari sini juga tadi. Oke. Nah, ini jaraknya ya. Yang HKD ini sama dengan yang di sini. Ini sama dengan nilai lambda di sini. Lambda di sini. Lalu ini juga di sini diganti dengan ini. Ini ada lagi di sini. Pokoknya bentuk-bentuknya mirip di sini. Ini juga di sini.
Nah, teoremanya untuk menunjukkan bahwa benar seperti ini buktinya seperti ini. Misalkan ada bidang datar V, alfa X sama dengan C, jika lambda X itu kurang P sama dengan 0. Sini. Dengan lambdanya itu sama dengan alfa per norm alfa. Dan P-nya itu sama dengan C per norm alfa. Ini bidangnya di sini. Ini misalkan ada bidang V sama bidang V1 di sini. Diketahuinya cuma satu bidang, awalnya V di sini. Lalu kita ingin mencari titik sebarang titik A ini ke jaraknya terhadap si bidang V ini. Ini kita bisa gambarkan proyeksi bidang yang baru yang sama dengan bidang V di sini. Misalkan di sini kita misalkan dengan V1 di sini. Jadi kita proyeksikan bidang lain yang sama dengan si bidang V ini. Sehingga di sini dari X ke A ini selisihnya jarak antara dari A ke X di sini. Lalu jarak dari A ke bidang V itu disimbolkan seperti ini. Lalu ini bilangan arahnya. Nah, akan ditentukan DAV di sini. Akan ditentukan DAV. Melalui A dibuat bidang datar N yaitu V1 yang sejajar dengan V tadi. Misalkan jarak V dan V1 terhadap O dengan D. Misalkan dengan D. Jadi jarak dari V ke O dan jarak dari V1 ke O itu disimbolkan dengan si D ini. Ini tadi. Jadi persamaan bidang datar V1 adalah V1 sama dengan AKD dari delta X kurang P plus minus D itu sama dengan 0. Sedangkan karena bidang datar N yang melalui A, maka diperoleh V1 sama dengan X-nya itu kita ganti dengan si A di sini. Diperoleh seperti ini. Lalu tadi karena kita misalkan DAV itu sama dengan D, maka D-nya itu sama dengan delta X min P jika D dari AV-nya itu sama dengan yang di sini. Oke, itu hanya biar membuktikan, biar menjamin ini teorema ini yang menyatakan bahwa jarak dari titik terhadap jarak sebarang titik terhadap bidang datar V itu dicari dengan rumus seperti ini. Nanti kita masuk ke contoh baru lebih jelas nanti. Nah, misalkan pada R3, misalkan contohnya misalkan pada R3 P-nya itu sama dengan AX tambah BY tambah CC tambah D. Ini persamaan bidangnya yang tadi bentuknya seperti ini. Lalu ada titik P yang koordinatnya itu terdiri dari tiga titik karena ini berbicara pada dimensi 3 di sini. Maka jarak titik P terhadap titik V itu kita carinya seperti ini. D dari titik P ke bidang V itu mutlak dari persamaan ini dibagi dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dari rumus yang tadi yang di sini. Nah, ini jadinya seperti ini. Lalu kalau pada R4 bagaimana? R4-nya begini. Jadi persamaan bidang datarnya seperti ini. Ini hyperplane-nya tadi. Lalu ada titik yang koordinatnya itu terdiri dari 4 elemen V1, X1, Y1, Z1. Maka jarak antara titik P dan V ya bentuknya seperti ini. AV1 ditambah BX1
ditambah CY1, ditambah DZ1, ditambah E, lalu dibagi dengan akar dari kuadrat masing-masing konstantanya. Nah, contohnya di sini. Kita masuk ke contoh. Jarak sebuah titik A ker N terhadap bidang datar N itu misalkan di sini. Misalkan di sini ada kubus atau balok di sini dengan koordinatnya itu seperti ini. A-nya itu 400, B-nya itu 440, C-nya itu 040, D-nya 000, dan seterusnya sampai H-nya itu 004. Yang pertama misalkan kita disuruh tentukan jarak titik E terhadap bidang BDG. Dari titik E-nya di sini, lalu kita disuruh mencari jaraknya terhadap bidang BDG. BDG berarti ini KG, lalu KB di sini, lalu ke sini. Ini bidangnya di sini. Jarak antara titik E ini ke sini itu kira-kira berapa? Ini jelas bahwa kalau dilihat ini tegak lurus ya. Posisi E terhadap posisinya si BDG ini tegak lurus di sini. Ini tegak lurus di sini. Nah, persamaan bidang BDG A-nya itu sama dengan garis CE. Kita buat dulu garis CE dengan C-nya itu, ini kenapa begini? C sama E. 4 sama E, garis CE berarti yang 4 dikurang 0, 0 dikurang 4, dan 4 dikurang dengan 0 di sini, sehingga dapat lain di sini. Lalu di sini sama dengan 1 min 1, 1. Ini dikasih keluar 4-nya. Karena tadi di sebelumnya mana tadi nih? Nah ini nih. Ini A dibagi dengan norm dari A di sini. Jadi A dibagi dengan norm dirinya sendiri. 4 dibagi dengan norm 4. Sehingga nanti terakhir dia jadinya cuman jadi seperti ini nanti. Lalu diketahui pula bahwa si A ini tegak lurus dengan BDG. Seperti tadi saya bilang bahwa yang titik A ini itu merupakan lagi tegak lurus dengan si BDG. Atau kalau misalkan kita tarik lurus garisnya ke sini. Ke C, itu garisnya menembus tengah-tengah dari si BDG ini. Itu tegak lurus. Sehingga persamaan bidangnya dari sini, AKD dari A dan XB sama dengan 0, dikalikan seperti biasa, A dikalikan X, A dikalikan B, itu sama dengan 0 di sini. Lalu diperoleh seperti ini. A-nya tadi sudah kita punya, A-nya itu nilainya 1 min 1 dan 1. Seperti ini, jadinya dirubah. Lalu di sini 1 min 1-nya tetap, lalu 440-nya itu adalah si titik. Kenapa di sini ada 440? X 0. Ini itu garis CE, ini garis BD. Oke. Ini saya bingung, kenapa tiba-tiba muncul 440 di sini.
440. Titik B. B ini di sini. Kenapa diambil ini? Sabar, kayaknya ada ya. Di sini titik B-nya ini diisi dengan yang ini. B yang di sini diisi dengan si titik B yang di sini. Tapi why? Kenapa harus diisi dengan titik B di situ? Lalu di sini 1 kali 4. 1 kali 4 ditambah dengan 1 kali 4. 1 kali 0 di sini. Sehingga diperoleh, ini dapatnya nanti kalau setelah ini dikalikan biasa, jadi 1 dikalikan dengan 4. Lalu min 1 dikalikan dengan 4 di sini. Ini harusnya tambah di sini. Tambah. 1 dikalikan 4 ditambah min 1 dikalikan 4 ditambah dengan 1 dikalikan 0 di sini. Sehingga nanti hasilnya itu yang si 0 yang di sini. Nah, kemudian di sini pada akhirnya jarak titik E terhadap bidang BDG atau seperti ini D sama dengan D dari E dan BDG itu hasil dari ini kenapa 404 lagi di sini? Kayaknya ada yang salah ini. Rumusnya harusnya seperti ini. Kalau misalkan di sini punya kita itu ada 3, berarti rumusnya itu mengikuti yang di sini. Ini harusnya salah nih. Ini mengikuti yang si ini 440 ke sini. Sehingga 1 min 11 400 kurang 0. Berarti 0 lagi di situ nanti. 1 kuadrat min 1 kuadrat ditambah coba kita lihat contoh yang lain dulu. Kayaknya ada yang saya salah ketik di sini. Misalkan tentukan jarak titik A terhadap bidang BDG pada kubus di atas. Ini sekarang mau dicari titik A yang di sini ke bidang BDG. Masih sama, bidang BDG-nya masih sama. Itu dibikin garis BD. Garis BD itu dapatnya D dikurang dengan si B. BD ini berarti panjang garis dari B ke D. Jadi dapatnya ini D dikurang B. 0 dikurang 4, 0 dikurang 4, 0 dikurang 0. Sehingga diperolehnya seperti ini. Begitu juga dengan BG, berarti G-nya yang dikurang dengan si B di sini. BG. 0 kurang 4, 4 kurang 4, 4 kurang 0. Nah, ini malah dapatnya B kurang G lagi. Salah lagi. Dan si DG itu didapat dari si G yang ini dikurang dengan si D. 0 dikurang 0, 4 dikurang 0, dan 4 dikurang 0. Sehingga dapatlah seperti ini. Jadi itu masing-masing garisnya. Jadi
dari BD itu dapatnya min 4, min 40. Lalu yang BG itu dapatnya yang 404 dan DG itu dapatnya 044. Misalkan ada sembarang, misalkan si A yang di sini atau di sini vektor A itu sama dengan A1, A2, A3 koordinatnya di sini. Dan si A ini itu juga tegak lurus terhadap si BDG. Hanya itu tegak lurus terhadap si BDG. Karena tegak lurus terhadap si BDG, maka dia berlaku ini terhadap masing-masing garisnya, HKD-nya itu sama dengan 0. Sehingga dari sini kita kalikan A dengan si masing-masing itu tadi, bilangan arah ataupun koordinatnya tadi, masing-masingnya, dan diperoleh persamaannya seperti ini. Ada 3 persamaan didapat. Nah, dari persamaan 2,1, 2,1, 2,2 sama 2,3 diperoleh A-nya itu sama dengan 1 min 1. Nah, ini silakan bisa dicari pakai eliminasi, substitusi. Ini bisa langsung dapat A-nya itu sama dengan 1 min 1 dan 1. Sehingga si A, HKD dari A dan si XD ini sama dengan 0, sama seperti tadi. Dan pada akhirnya 1 min 1, 1 yang dari sini itu dikalikan dengan si X sama dengan 1 min 1, 1 dikalikan dengan 0 dan diperoleh seperti ini persamaannya. Persamaan hyperplane-nya ini. Sehingga jarak titik A terhadap bidang BDG itu sama dengan 1 min 1, 1 dikalikan dengan 400 dikurang 0 di sini. Nah, ini 400-nya yang di sini. 400-nya. Ini punyanya si A. 0-nya dari sini. Lalu ini akar dari 1 kuadrat, min 1 kuadrat, dan 1 kuadrat. Sehingga diperoleh ini 4 akar min 3. Berarti yang tadi punya kita 404 itu punyanya si E di sini. Karena kita mau mencari jarak titik E di sini terhadap bidang BDG. Ini jarak titik E yang dimasukkan ke sini. Jarak titik E yang dimasukkan ke sini. Sehingga diperoleh jarak antara A dan bidang BDG itu 4 akar 3 per 3 satuan panjang. Kalian tadi dapatnya 8 akar 3 per 3. Semoga masih oke. Masih ada satu contoh lagi di sini. Misalkan disuruh tentukan jarak titik A dengan koordinatnya itu 24 min 30 terhadap bidang yang melalui 4 titik yaitu B 1352, C-nya 341 min 4, D 4 min 210 dan E-nya itu 24 min 30. Nah, pertama kita harus buat dulu persamaan bidang datarnya di R4. Jadi kita bikin masing-masingnya. BC berarti C-nya dikurang dengan B. Diperoleh seperti yang di sini. BD berarti D-nya dikurang dengan B. Diperoleh seperti ini. CD-nya berarti D-nya dikurang dengan C. Diperoleh seperti ini. Dan yang terakhir BE-nya berarti E dikurang dengan B. Dapatlah seperti ini. Jadi kita mau mencari si titik A ini terhadap bidang ini. Ini titik A-nya. Lalu bidangnya B, C, D, dan E dengan koordinatnya masing-masing seperti yang di sini.
Sama seperti tadi, dimisalkan dulu A-nya bentuknya seperti ini, dan kita klaim bahwa A itu tegak lurus terhadap BCDG, sehingga berlaku seperti ini. Masing-masing HKD dari A dan ruas garisnya itu sama dengan 0. Sama seperti tadi, diperoleh 4 persamaan. Nah, dari 4 persamaan ini, kalau kalian mau pakai metode matriks, eliminasi Gauss-Jordan, ataupun eliminasi biasa, nanti diperoleh A1, A2, A3, dan 4 itu hasilnya adalah 2, min 2, min 1, dan 1. Sehingga persamaan bidangnya seperti ini. Persamaan Hess-nya yang tadi, persamaan Hess-nya seperti ini. Lalu jarak titik A terhadap bidang BCDG di R4 yang seperti ini. Oh, ini tidak pakai ya, yang saya ini tidak pakai, ini bukan, tidak berhubungan dengan soal ini, soalnya lain. Jadi titik A-nya itu, ini titik A, lalu BD yang ini itu didapat dari sini, lalu min satunya itu hasil dari sini. Ini yang si A-nya, lalu 24 min 30 ini punyanya si E. Oke, selanjutnya tentang kedudukan bidang datar N. Misalkan diberikan dua bidang datar N, yaitu V dan U, dengan persamaannya itu seperti ini. Persamaan Hess-nya seperti ini. HKD XA sama dengan alfa, HKD XB sama dengan beta. Lalu theta adalah sudut antara U dan V. Sehingga cos theta itu sama dengan cos pi kurang theta sama dengan HKD dari AB dibagi dengan norm A dikali dengan norm B. Ini rumusnya saja untuk mencari kedudukan dua bidang datar. Lalu untuk dua bidang datar yang tegak lurus seperti ini, jadi HKD dari AB-nya sama dengan 0, atau A-nya itu tegak lurus terhadap B di sini. Kalau bidangnya itu sama apa? Tegak lurus, dua bidangnya itu tegak lurus. Sementara kalau untuk dua bidangnya sejajar, maka itu dicari dengan seperti ini. HKD dari AB itu sama dengan norm A dikalikan dengan norm B. Kalau yang ini seperti ini. Kalau tegak lurus berarti normnya A dan B itu sama dengan 0. Kalau tegak lurus, maka HKD dari AB-nya itu sama dengan norm A dikalikan dengan norm B. Ya, ini cuma bentuk dari yang tadi untuk mencari persamaan Hess-nya tadi. Oke, selesai. Coba dilihat dulu materi, dilihat-lihat. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Materinya cuma seperti ini saja. Jadi kita cuma sampai di bidang ini. Jadi dari titik, garis, dan bidang. Cuma seperti itu saja. Ada yang mau tanya sampai sini? Atau jangan sampai tadi suara saya putus-putus. Bisa dipahami tidak? Atau membingungkan contohnya?
Halo? Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Ya Pak, ya Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oh ya, oke. Di sini saya paham. Ternyata di sini misalkan kalau lihat dari proyeksinya di sini, misalkan di sini ada sembarang titik A yang mau kita cari jaraknya terhadap bidang V di sini. Nah, jadi tadi kita bikin dulu bidang lain yang sejajar dengan si bidang V yang mau kita cari jaraknya tadi. Lalu di sini si X ini punyanya V dan A ini punyanya si V1. Sehingga nanti di sini kita dapatkan jarak antara X dan A. Nah, jadi yang sejajar di sini sehingga didapatlah A min X. Nah, itulah kenapa di sini kita pakai punyanya si E. Ini kan punyanya si E. Punyanya si E lagi punyanya si B di sini. Karena di sini kalau dilihat ini si titik E ada di sini, lalu titik B-nya ada di sini. Jadi dibikin garis yang putus tadi seperti tadi di sini. Dari E ke ujung B. Begitu juga dengan yang di sini. Begitu juga dengan di sini. Di sini dia pakainya untuk di sini dia pakai dengan titik E di sini. Jadi bisa juga kita bikin garis yang apa istilahnya? Bikin garis, bikin bidang baru yang tegak lurus. Sejajar dengan bidang yang BCDG ini, lalu kita tarik garisnya ke sini. Jarak antara titik A dan bidang ini dapat dibuat garis dari A ke bidang BCDE. Sehingga di sini kita pakai titiknya E. Kalau yang ini kita pakai titiknya tadi titik D di sini. Nah, ini dari sini ke sini. Jarak titik A terhadap titik D. Oke, bagaimana kalau misalkan memang tidak ada yang mau tanyakan, masih bingung, nanti saya share materinya. Silakan dikerjakan, ada beberapa tugas yang saya taruh di latihannya. Silakan dikerjakan tugasnya, nanti dikumpulkan sama-sama dengan tugas sebelumnya yang kan kemarin ada tugas cuma tidak sempat dikumpulkan, yang materi tentang sudut dan persamaan garis lurus itu. Dikerjakan yang itu, lalu dikerjakan tugas yang terbaru lagi ini, lalu nanti dikumpulkan di meja saya dan tanda tangan absennya itu sampai pertemuan ke-14. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, jadi nanti Pak. soalnya nanti saya share di grup, dikerjakan itu sama tugas yang kemarin yang tidak sempat dikumpul. Jadi nanti ada 2 tugas, dikumpulkan di meja saya, lalu silakan tanda tangan absen sampai ke pertemuan 14 untuk kelas A dan B. Baik, Pak. Oke, jadi kuliah kita untuk geometri bidang ruang Euclid selesai sampai sini. Nanti untuk informasi tentang UAS-nya nanti saya infokan kemudian. Kemungkinan mungkin saya bikin soalnya dalam bentuk G-form saja, jadi nanti langsung di pilihan ganda saja seperti itu. Tapi walaupun nanti pakai ada harus dicakar-cakar dulu, tapi kayaknya saya bikin seperti itu. Jadi kita tidak perlu bertemu lagi untuk melakukan UAS. Nanti saya bikin desain soalnya dalam bentuk G-form, jadi bisa kalian pilih-pilih saja di situ. Pokoknya nanti baru untuk info tentang UAS nanti saya infokan kemudian. Intinya kita tidak kuliah lagi ke depannya, materi kita selesai, silakan kumpul tugas dan tanda tangan absennya sampai pertemuan ke-14. Oke? Ya, Pak. Oke. Pak.
Minta maaf kalau selama kuliah ada salah-salah kata, salah-salah sikap. Sampai ketemu di mata kuliah lainnya. Oke. Saja ya, selamat malam ya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak.